Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lakukan latihan ketiga yang berkait dengan as-sifatu wal mausuf. Jadi untuk mata kuliah Nahwu 1, program studi pendidikan bahasa Arab, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, semester 2. Nah, kemarin kita sudah lakukan latihan kedua, masih yang berkaitan dengan as-sifatu mausuf. Ini pengembangannya. Kalau kemarin banyak yang berkaitan dengan yang berakal, sekarang kita campur berakal dan yang tidak berakal. Oke, bagian pertama. Nah, jadi bagian pertama ini terdiri dari soal-soal lagi, ada poin-poinnya atau komponen-komponennya. Bagian A, da'is sifatil maktubata amamal amsilati fil faragi ba'da ja'liha munasibatan li mausufiha. Jadi ini kita diminta untuk meletakkan sifatnya. Jadi ini kan ada nanti, berarti ada mausufnya. Jadi sesuaikan dengan mausufnya. Jadi sifatnya yang kita mau sesuaikan dengan mausufnya itu. Nah, ini soal pertama, la yaktubut tullabu, apa sifatnya yang cocok dengan ini? Ya, ini yang ini ya, bagian sini, terus bagian ini ya. Kemudian al-as'ilata, ini as-sa'bu, itu ini al-kaslanu as-sa'bu. Kemudian yang kedua, ad-daifu ya'kulul at'imati, ya'kulul at'imata. Ini maf'ulun bih ya. Ya, ini al-karimu al-lazizu. Ya, ketiga, at-tullabu yafhamuna ad-darsa fahman. Nah, az-zakiyu al-jayyidu. Ya. Kemudian at-talibani titik-titik yastakbilani tullabah. Al-karimu al-jadidu. Al-atfalu yakulunal fawakiha. Ya, fawakih ini jamak dari apel. Ya. As-sagiru al-lazizu. Ya, ini sudah dua al-lazizu ini. Ya, kemudian yang keenam, as-sayyaratu. Ya, ini jamak ya, jamak salim. Yabi'uhat tujaru bi as'ari. Ya, ini al-yabaniyu ar-rakhisu. Jadi ini artinya adalah yabi'u ini membeli. Kalau disambung dengan domir seperti ini, kembali ke ininya, maka menjadi dibeli oleh pedagang, bi as'ari, dengan harga. Nah, ini kita nanti sesuaikan dengan sifatnya ya. Jadi ini mausufnya, apa sifatnya. Oke. Untuk bagian B-nya, tarjim ila lugatil arabiyyati bil mufradi, musanna, wal jam'i. Jadi ini kita mau bentuk, ada bentuk mufradnya, kita jawab ada musannanya dan ada pula jamaknya. Nah, tetapi untuk kolom yang ini, sifatnya itu terdiri dari ismul fa'il ya. Jadi ismu fa'il itu bagaimana kaidahnya dulu saya sudah ajarkan. Misalnya fa'ala yaf'alu, berarti fa'ilu ditambahkan alif untuk baris pertama, kemudian untuk ainnya itu menjadi kasrah. Contohnya misalnya jalasa menjadi jalisun, kataba menjadi katibun gitu. Dan nanti sifatnya itu adalah dari isim fa'il. Nah, ini mahasiswa yang lulus. Berarti ini yang sebelah sini muzakkar semua ya, sini muannats semua. Mahasiswa lulus, apa bahasa Arabnya? Bagaimana kalau mufradnya atau singlenya, atau dengan kata lain satu orang mahasiswa yang lulus. Kemudian musanna, dua orang mahasiswa yang lulus. Jamak, mahasiswa yang lulus. Bagaimana bahasa Arabnya? Kemudian yang ini ustazah, berarti yang muannats ya, ustazah yang hadir. Ingatnya gunakan ismul fa'il untuk sifatnya. Ya. Tentu saja sifatnya itu tergantung daripada mausufnya, sebagaimana kita pelajari
pada beberapa pertemuan lalu, dan kita sudah lakukan latihan dan pembahasan latihan pada latihan kedua kemarin. Kemudian yang bagian kedua adalah Anda menggunakan ismul maf'ul. Nah, ismul maf'ul itu ditambahkan waw dan alif. Misalnya maf'ul, misalnya jalasa tadi majlus, ya. Kemudian menulis tadi menjadi kataba maktubun, ya. Jadi di sini misalnya terbuka, misalnya fathah yaftahu, apa kira-kira kalau ditambahkan waw dan tambahkan waw dan waw, ya, mim di depannya, lalu ditambahkan waw sebelum huruf terakhir gitu. Lalu ya misalnya apa syaratnya pintu yang terbuka, untuk satu pintu terbuka apa, dua pintu terbuka apa, pintu-pintu terbuka apa. Demikian juga tamu yang terhormat, ya, tamu yang terhormat, ya. Ya, ini saya kasih bonus, ya, bahasa Arabnya terhormat itulah muhtarimun, ya, sekali lagi muhtarimun. Ya, jadi misalnya perempuan tamu tapi perempuan yang terhormat gitu. Apa untuk seorang tamu perempuan yang terhormat, dua orang tamu perempuan yang terhormat, tamu-tamu perempuan yang terhormat gitu. Oke, untuk bagian empatnya itu kan bagian yang ya tadi isim menggunakan isim maf'ul dan isim fa'il. Sekarang di sini menggunakan sifatul musabbahatu, ya. Jadi kata sifat dalam bahasa Indonesia ada kecil, besar, rajin, bodoh, pintar, malas, itu semua namanya as-sifatul musabbahatu. Jadi tinggal ini kursi yang kecil, misalnya sebuah kursi apa, dua kursi yang kecil apa, kursi-kursi yang kecil apa bahasa Arabnya. Kemudian pegawai tapi perempuan yang rajin, ya, rajin, ya, rajin itu nasyitun, ya, nasyitun, ya. Jadi nanti tinggal disebutkan, ya, seorang pegawai perempuan yang rajin, dua orang pegawai perempuan yang rajin, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan yaun nisbah. Jadi yaun nisbah itu menunjukkan dari, berasal dari, terbuat dari, gitu kan. Nah, misalnya dokter laki-laki yang dari Indonesia, ditambahkan yaun nisbah. Bagaimana caranya? Kalau masih bingung silakan buka kembali YouTube saya yang membahas tentang as-sifatu wal mausufu. Oke. Kemudian ini adalah kapal laut yang dari Jepang. Ini berarti muannas juga, ya. Cari tahu apa bahasa Arabnya kapal laut itu. Jangan ingat, jadi sebuah kapal laut dari Jepang, dua kapal laut dari Jepang, berarti kapal laut dari Jepang gitu. Kemudian pengkajian adalah tarjim ila lughatil arabiyyah ala asma'i duwali wal juzuri wal muduni wal wilayati. Jadi kita disuruh terjemahkan ini bagian untuk nama-nama negara, nama-nama pulau, nama-nama kota, dan nama-nama wilayah. Jadi yang pertama adalah Indonesia yang luas. Ini sifatnya maksud semua, ya. Indonesia yang luas. Kemudian yang kedua Sulawesi Selatan, Indonesia Tengah, Irian Barat, Jawa Timur, Amerika yang jauh. Kemudian Sumatera Utara, Bali yang indah, Nusa Tenggara Barat, Bima yang ramah atau Bima ramah, Asia yang besar, kemudian Jakarta yang maju. Ini diterjemahkannya. Kalau masih bingung bisa dibuka pada pembahasan saya yang terkait dengan al-jihatu, ya, terkait dengan arah angin, mata angin. Tapi sudah ditahu nih bagaimana. Ini hati-hati, ya, karena bagaimana kalau untuk Indonesia itu apakah dia bersatu sebagai muannas atau muzakkar gitu. Negara, kota, dan sebagainya umumnya apa gitu, muannaskah, muzakkarkah, atau gimana gitu. Makanya nanti kalau nama Indonesia adalah muzakkar, berarti sifatnya pun muzakkar, atau kalau muannas berarti muannas juga gitu. Oke. Nah, jangan lupa di subscribe, kemudian lonceng, maksudnya bagi Anda yang baru bergabung, ya, atau yang belum selama ini mengklik subscribe. Ini gunanya adalah agar kalian tetap mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada dalam channel ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.